Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Sahabat Mabas yang semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini, di hari yang ke-6 di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Alhamdulillah kita bersyukur bisa bisa melaksanakan siam insyaallah sampai akhir nanti di hari ini sampai sore ya, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihat ya dari segi kebutuhan sebenarnya. Kalau saya lihat biasanya kan orang melihat dari segi kewajiban, melihat siam ini dari segi kebutuhan ya. Jadi siam ini merupakan kebutuhan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akan butuh banget akan siam ini ya. Kenapa demikian ya? Ini kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala wajibkan ini, berarti ya kebutuhan kita akan siam ini begitu darurat ya, begitu darurat betul ya, hingga sampai Allah wajibkan. Sampai-sampai kalau nggak dikerjakan, kata wajib itu kan ya biasanya menakutkan ya. Kalau nggak dikerjakan akan dapat dapat hukuman ya, dapat hukuman ya. Ini menjadikan kita tentunya sadar harusnya kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala katakan kutiba alaikumussyam ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Hingga ketika kita mendengar kutiba alaikumussyam, iman kita harus senantiasa siap ya. Siap, sami'na wa ata'na, karena kita yakin perintah Allah ini pasti baik ya, pasti baik. Dan bahkan inilah dalam rangka pemenuhan kebutuhan kita sebenarnya ya. Masuk diantaranya siam ini sebenarnya kebutuhan kita ya, baik kebutuhan secara pribadi-pribadi, begitu pula kebutuhan secara sosial sebenarnya ya, karena dengan siam inilah yang akan menjadikan kita pribadi-pribadi ini betul-betul menjadi baik sebagaimana yang Allah inginkan, dari la'allakum tattaqun ya. Ini tidak hanya pribadi-pribadi kita, bahkan justru dengan siam ini pula akan menjadikan sosial kita akan jadi baik, masyarakat kita pun juga akan jadi baik pula. Karena masyarakat itu ya terbentuk dari person-person ya, person-person yang tentunya kalau person-person itu baik semuanya ya, beriman dan juga menunjukkan imannya, membuktikan imannya dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis akan terbentuk masyarakat yang baik pula ya. Dengan siam kalau mungkin ada yang pernah bicara tentang siam ini dari segi sosial ya. Kalau mungkin ada yang berbicara tentang bagaimana siam itu mengajarkan kita untuk bisa memiliki kepekaan sosial ya, kepekaan sosial ya. Ini itu pun juga termasuk diantara memang ini kebutuhan kita juga. Kalau kita nggak punya kepekaan sosial, bagaimana kita akan bersosial, kita akan bermasyarakat ya. Nah, sebagai tanggung jawab sosial kita harus kita memiliki kepekaan sosial ini ya. Dan dengan siamlah kita akan memilikinya. Ketika kita merasakan lapar ya, ini sebagaimana juga yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain yang pernah merasakan kelaparan pula. Ketika kita merasakan itu, bagaimana kita juga bisa merasa sedemikian menderitanya mereka ya, sehingga ketika kita melihat
ya, penderitaan mereka, kita pun akan memiliki kepekaan untuk bisa membantu mereka. Itu dari segi sosial, ya. Dan itu diawali dari segi pribadi kita, ya, kepribadian kita, ya. Ketika pribadi-pribadi ini, ya, dengan Syam itu, ya, betul-betul dijalankan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, dari menahan diri dari makan minum, ya, begitu pula dari syahwatnya berjima antara suami istri misalkan, ya, meskipun sebenarnya tidak hanya itu saja, ya, kalau kita melihat, ya, itu dari simbol saja, tiga itu, dari dari makan minum itu kalau kita perhatikan simbol dari perut, jadi, ya, makan minum masuknya ke perut, ya. Kemudian kalau syahwat akhirnya ke bawah perut, ya, ke kemaluan, ya. Maka ketika seseorang bisa menjaga kedua-duanya, bisa menjaga perutnya, bisa menjaga kemaluannya, Masya Allah, insya Allah akan terjaga pula dari keburukan-keburukan yang lainnya yang ditimbulkan dari dua itu. Karena kebanyakan maksiat, kebanyakan keburukan, kejahatan, ya, itu ditimbulkan dari dua itu. Gara-gara perut, ya, kan lapar misalkan, ya. Kemudian juga gara-gara ingin memenuhi syahwatnya, ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kayak senjata, tamengnya, perisainya, yaitu dengan Syam ini, ya. Dengan Syam ini kita menjadi kita itu memiliki senjata itu, memiliki tameng, ya. Hingga ketika kita diajak untuk berbuat hal yang buruk, ya, kita memiliki tameng tersebut. Saya sedang siam, ana shaim, gitu, ya. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan kepada kita sekalian, ya. Ketika kita diajak apapun itu bentuknya, mungkin bisa mencuri, bisa macam-macam mungkin, ya. Bahkan sekedar mungkin diajak bertengkar perkara kecil misalkan, itu pun juga ternyata dengan Syamlah akan bisa tercegah. Masya Allah, bagaimana indahnya ketika kita bisa mencegah diri kita dari hal-hal yang buruk yang sebenarnya kalau kita mengerjakannya justru membuat kita zina sendiri, justru membuat kita itu jadi rendah. Maka dengan Syamlah ini akan bisa mencegah itu semuanya. Jadi dengan begitu kita sebenarnya ketika itu kita butuh akan Syam ini, butuh akan Syam, akan menjadikan pribadi kita baik, dan juga sehingga dengan kita memiliki pribadi-pribadi yang baik semuanya. Kemudian juga ketika kita berkumpul dalam sebuah masyarakat, hingga kita pun akan menjadikan masyarakat itu jadi baik, ya. Inilah semua dividend sahabat Mabas yang semoga Allah rahmati semuanya, yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadikan kita tambah semangat, ya, untuk melaksanakan Syam ini, karena kita sadar Syam itu kebutuhan kita, tidak hanya sekedar wajib saja hingga kita terbebani, ya. Tapi kalau kita merasakan itu sebagai kebutuhan, ya, kebutuhan pribadi kita dan juga masyarakat, kita akan ingin, tentunya kita ingin pribadi kita jadi baik dan juga masyarakat pun juga jadi baik. Maka dengan Syamlah insya Allah akan terpenuhi keduanya, sehingga ketika semuanya baik, sehingga kita pun akan betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia wal akhirah insyaallah taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.